Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Deadpool ketiga ya teman-teman. Ada banyak banget informasi dan bocoran nih tentang film Deadpool 3 yang akan rilis tahun depan pertengahan ya guys, sekitaran bulan Mei Juni 2024. Nah, jadi ini spoiler alert banget ya bagi kalian yang menonton video aku, karena ini mengandung informasi major utama tentang film Deadpool ketiga. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya guys. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok Jokastoy dan Instagram Jokastoy ya gengs. Oke, gak usah banyak, here we go. Aku yakin banget ya, banyak dari teman-teman semuanya pasti sudah mendengar berbagai versi dari leak plot, alur cerita, bocoran storyline untuk film Deadpool ketiga ini ya. Dari mulai di Twitter, Reddit, Instagram, Facebook, grup dan sebagainya. Jadi di sini aku akan nge-highlight beberapa informasi terbaru aja ya guys ya. Untuk keseluruhannya atau untuk inti utama dari film Deadpool ketiga ini sama seperti beberapa video aku yang lalu dan bocoran juga dari sumber terpercaya, bahwa Deadpool ketiga ini akan temanya multiverse. Di mana di sini TVA yang akan diwakilkan oleh Mr. Paradox akan mengumpulkan berbagai macam versi hero di multiverse atau semesta lain, versi terbaik, versi prime dari masing-masing hero tersebut ya teman-teman. Entah itu mutant, entah itu Avengers, entah itu hero-hero Marvel lainnya yang pernah muncul di film ataupun di komik ya guys. Nah, jadi tugas TVA ini ialah merekrut hero-hero dari berbagai multiverse untuk menciptakan multiversal army atau pasukan multiverse hero-hero semesta versi prime, versi terbaik mereka. Untuk apa ya? Untuk menghadapi kekacauan atau perang yang akan segera terjadi, yaitu multiversal war di Avengers Kang Dynasty atau Avengers Secret Wars. Yang Kang Dynasty ini akan dilanjutkan jika Jonathan Majors tidak terbukti bersalah ya. Tapi kalau Jonathan Majors terbukti bersalah dan dipenjara, Avengers Kang Dynasty ini akan di-cancel dan diganti ya teman-teman. Gak tahu gimana cara gantinya atau ganti judulnya, yang penting villainnya dirubah jadi Dr. Doom. Jadi itu tergantung nanti keputusan di persidangan. Oke, kita balik lagi ke bocoran leak beberapa info terbaru dari Deadpool ketiga ini. Setelah berakhirnya SAG-AFTRA strike dan writer strike, mogok pekerja para penulis dan aktor, akhirnya Deadpool 3 bisa syuting kembali ya teman-teman. Jadi syutingnya itu kayaknya sudah dimulai setengah bulan yang lalu nih. Jadi memang awal November itu SAG-AFTRA dan writer strike itu juga sudah selesai nih, strike atau mogok kerjanya guys. Sudah mencapai kesepakatan lah intinya. Dan akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan tidak syuting, akhirnya Deadpool 3 lanjut syuting ya. Dan terlihat di bocoran set leak proses syuting Deadpool ketiga menampilkan di sini Deadpool dan juga Wolverine itu membunuh Sabretooth ya dari film X-Men tahun 2000-an, plus juga si Todd itu ya guys. Jadi si Sabretooth dan Todd ini akan juga muncul di Deadpool ketiga ya. Namun di sini terlihat Sabretooth langsung dipenggal kepalanya oleh Wolverine dan dipermainkan kepalanya oleh si Deadpool ya teman-teman. Wah, gila banget sih. Memang ini akan bertabur hero-hero multiverse ya teman-teman. Karakter Sabretooth yang kepalanya ini dipenggal oleh Wolverine dan Deadpool ini muncul di film X-Men tahun 2000 bersamaan dengan Todd juga. Namun Sabretooth juga muncul nih versi saudaranya Wolverine itu sendiri di film Wolverine Origin tahun 2009 ya. Jadi pasca 9 tahun nih setelah kemunculan Sabretooth yang pertama, dan ini diperankan oleh karakter yang sama atau aktor yang sama. Jadi pemerannya itu bernama Taylor Mane ya teman-teman, memerankan Sabretooth versi X-Men 2000 yang akan muncul di Deadpool ketiga ini. Tapi rumornya Sabretooth versi Wolverine tahun 2009 yang diperankan oleh aktor yang lain itu juga akan muncul ya di Deadpool ketiga. Sabretooth versi aktor Liv Schreiber yang muncul di film Wolverine Origin itu oke ya teman-teman ya. Villainnya dapat banget, penjahatnya dapat banget, dan sangat masuk ke plot alur ceritanya. Tapi kalau versi Sabretooth tahun 2000 yang diperankan Taylor Mane itu dia kayak cuma jadi cameo aja guys. Dan juga si Todd atau mutant yang bisa mengeluarkan lidah panjangnya itu juga akan muncul nanti di Deadpool ketiga dan mati dibunuh Wolverine dan Deadpool ya teman-teman. Kalau ngomongin si mutant Todd ini, pasti aku akan teringat ya bagaimana Storm itu menyentrumnya dengan kekuatan lightningnya ya, hingga lidahnya itu terlepas di film X-Men 2000. Selain tadi Sabretooth yang kita akan lihat di Deadpool ketiga dan sudah mati dipenggal kepalanya oleh Deadpool dan Wolverine, kita juga akan melihat nih beberapa cast yang dirumorkan akan muncul dan diundang ya di film Deadpool ketiga ini. Yang pertama itu ada Elektra. Elektra ini waktu dalam wawancara interview dia kayak ngelak gitu ya teman-teman ya, ketika ditanya apakah muncul atau tidaknya nih, entah itu di Deadpool ketiga atau di event multiverse Avengers Secret Wars. Dirumorkan
dirumorkan juga ya teman-teman ya, Laura Kinney atau X23 yang muncul di film Logan diperankan oleh Daphne Keane itu akan muncul nih guys di film Deadpool ketiga ini juga ya. Wah, ini sih cameo yang aku tunggu-tunggu ya. Laura X23 ini ya teman-teman, wajib banget ketemu Logan versi Deadpool ketiga ini. Dan harusnya Laura ini juga masih bisa banget ya memerankan X23 ya teman-teman di versi MCU nanti di Mutant Saga. Karena dia ini masih muda banget, 10 tahun 20 tahun ke depan masih oke banget memerankan karakter Laura X23 ya guys. Wah, keren banget sih. Dan juga nanti di versi film Deadpool ketiga ini akan melihat ya beberapa varian yang berbeda-beda dari Deadpool itu sendiri, termasuk Dogpool atau Deadpool versi anjing nih. Di postingan terbaru Ryan Reynolds, dia nge-easter egg-in bahwa Dogpool akan muncul di film Deadpool ketiga ya teman-teman. Dan juga dirumorkan bahwa istrinya Ryan Reynolds yaitu Blake Lively itu juga akan memerankan karakter Lady Deadpool katanya ya guys. Informasi berikutnya ya untuk film Deadpool ketiga ini adalah memang akan melibatkan TVA atau Time Variance Authority. Tentunya ini adalah TVA yang memang sudah dipimpin dan dikendalikan oleh Loki ya di pohon multiverse. Dan kenapa kita tidak melihat Mobius atau agent TVA lainnya versi series Loki? Karena memang akan berfokus kepada si Mr. Paradox itu ya teman-teman. Nah, Mr. Paradox ini akan mewakilkan lah seperti agent TVA Mobius juga. Dan tentunya ada karakter Mrs. Alternity yang akan diperankan oleh Emma Corrin ya, si Mrs. Alternity ini. Dia mungkin ini setingkat seperti Hakim Gamble ya teman-teman yang kita lihat di series Loki itu. Jadi tingkatannya itu di atas sama seperti Renslayer, di atas General, di atas Hunter, dan di atas agent biasa seperti Mobius. Ini si Miss Alternity ini katanya ini merupakan kerabat atau versi kembarannya dari si Charles Xavier yaitu si Cassandra Nova. Nah, itu informasi masih simpang siur ya teman-teman. Semoga aja nanti 2024 kita bisa ngeliat teasernya lah atau trailer untuk si Deadpool ketiga ini ya guys. Oke, untuk informasi berikutnya adalah pastinya ini kan tentang multiverse nih. Dan Deadpool 3 ini lebih ke cerita memperlihatkan cameo dan kemunculan beberapa hero-hero terdahulu yang pasti akan membuka nostalgia kita ya teman-teman, khususnya para mutant di X-Men versi sequel tahun 2000-an ya guys. X-Men The Last Stand, X-Men 2000, Wolverine Origin, dan sebagainya, yang dimana itu akan featuring hero-hero lama Fox Universe dan kayaknya tidak akan menampilkan versi seperti X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, X-Men Dark Phoenix, karena kan itu aktor-aktornya sudah baru-baru semua ya. Nah, ini lebih ke memperlihatkan aktor-aktor versi mutant Hugh Jackman sebagai Wolverine ya teman-teman. Jadi akan berfokus kepada aktor-aktor itu sih katanya guys. Itu baru cameo mutant aja nih di film Deadpool ketiga. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa Deadpool ketiga ini akan menampilkan versi parodinya Avengers Endgame ya guys ya, seperti membuka portal multiverse layaknya Doctor Strange di Avengers Endgame. Dan itu akan menampilkan banyak sekali ya di sini ya teman-teman, hero-hero dari berbagai multiverse yang berbeda. Belum lagi rumornya ada Spider-Man Andrew Garfield, Tobey Maguire, tapi kita lebih bijak ya dalam mengambil informasi ini ya dan menyaring semua informasi mengenai Deadpool ketiga ini. Jadi nggak over hype atau over expectation seperti Doctor Strange Multiverse of Madness bahwa semuanya akan muncul gitu hero-heronya, itu enggak ya teman-teman. Jadi apapun informasi yang aku sampaikan ini sifatnya ini adalah rumor, berita. Beberapa memang benar sudah dikonfirmasi dari bocoran foto set syuting Deadpool ketiga, namun beberapa informasi itu kan masih berseliweran ya guys. Jadi bijak aja deh. Kalau muncul oke, keren. Kalau nggak muncul ya udah, nggak usah over hype atau over expectation juga ya untuk film Deadpool ketiga ini, sehingga kita bisa sangat menikmati filmnya nanti nih. Jadi nggak kecewa atau dapat bad rating. Kebanyakan kan rating rendah itu karena kekecewaan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, yang dimana ekspektasinya memang di awal-awal sudah tinggi. Tapi kalau ekspektasinya rendah-rendah aja ketika kita menonton film dan ternyata filmnya wow, amazing dan keren, wah pasti akan dapat cinema experience dengan rating yang tinggi juga, penonton puas. Jadi aku sarankan untuk lebih bijak lagi ya teman-teman untuk mengambil informasi mengenai Deadpool ketiga ini yang katanya akan bertabur banyak cameo, hero, mutants, Ghost Rider, Spider-Man dari multiverse. Beberapa dari sumber informasi Scooper, baik itu di Twitter atau Reddit, itu berkata bahwa marketing si Deadpool ketiga ini akan ngikutin marketingnya Spider-Man No Way Home gitu ya teman-teman. Jadi memang akan featuring banyak hero-hero multiverse, tapi memang di-keep banget dari trailernya, itu betul-betul nggak dilihatkan gitu. Katanya sih seperti itu ya, biar memang hype-nya itu dapat, nostalgianya juga dapat,
dan efek surprise atau kejutannya juga dapat bagi para penonton di bioskop. Jadi betul-betul kayak Spider-Man No Way Home kemarin ya teman-teman, betul-betul nggak ada sama sekali ya kelihatan Andrew Garfield atau Tobey Maguire yang gabung di Spider-Man No Way Home. Bahkan di world premiere-nya mereka nggak diundang sama sekali ya, untuk menjaga kespoileran itu agar bisa mengejutkan para penonton di bioskop ya. Ini aku setuju banget sih teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah ngelihat aktor itu ikut di world premiere, wah udah pasti dia akan muncul di film ya guys. Tapi kalau nggak diundang dan juga tidak datang, udah pasti akan dapat tuh efek kejutannya. Kalau menurut kalian lebih prefer ingin lihat hero multiverse dari semesta Fox yang mana lagi nih, khususnya Mutant dan X-Men guys? Apakah kalian pengen ngelihat nih hero dari Fox Universe Fantastic Four, atau memang fokus di Mutant versi Hugh Jackman dan teman-temannya itu di X-Men tahun 2000, atau fokus ke aktor-aktor dan aktris X-Men baru versi Days of Future Past, versi X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye and see you next time.